Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah bangun belum? Bangun, 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 bangun. Sahur, sahur, sahur. Sahur, sahur sak karepmu. Oke, tadi sore saya mendapatkan servisan ini guys, Redmi 3S. Bisa dilihat itu ada tulisan apa? Sinyal hilang ya. Lalu IC RF5422. Nah ini yang bawa itu bapak-bapak ya. Beliau menceritakan HP ini sudah 3 hari diservis di counter lain ya, namun belum selesai. Dan karena beliau besok itu harus pulang ke Lampung Timur, mampir ke counter saya minta tolong ya untuk diperbaiki. Ya saya bilang ya saya usahain pak. Tapi saya tidak janji karena spare part saya menipis. Dan setelah saya cek, ternyata spare part yang saya punya itu kosong ya. Untuk kasus silang atau tidak ada layanan, biasa IC WTR yang saya ganti. Nah ini kita cek dulu untuk HP-nya ya. Ya kita akan cek dulu di baseband ya. Lihat tentang ponsel, lalu versi pita basis muncul ya. Itu artinya baseband aman. Lalu kita akan cek IMEI. Jika IMEI muncul berarti aman ya. Nah ini muncul. Lalu kita akan cek sinyal ya. Di cek sinyal ini kita perlu cek di semua jaringan ya, baik itu 2G, 3G, 4G. Setelah saya cek di semua jaringan, ternyata masih juga tidak ada layanan atau gambar silang. Biasanya kasus tersebut rusak di IC WTR ya. Berbeda jika kita pindah di jaringan GSM atau 2G, dia muncul sinyal. Tapi kita rubah di 4G, tidak muncul sinyal 4G-nya. Biasa kasus di IC RF atau 5422. Jadi bisa dibedakan ya antara rusak di WTR ataupun rusak di IC RF. Oke, ini saya cabut untuk SIM tray-nya. Jadi kebanyakan kasus di Xiaomi itu terjadi di WTR ya. Dan setelah saya cek, IC WTR yang saya punya itu kosong. Padahal saya sudah stok sebulan yang lalu itu ada 5 biji ya. Tapi karena banyaknya servisan yang model seperti ini, ya habis ya. Namun saya masih ada kanibalan, yaitu yang beberapa hari yang lalu ya, saya beli HP bangkai yaitu Redmi 3 yang kebetulan IC power juga saya sudah copot. Untuk kasus yang rusak di Redmi 5A itu rusak IC power karena apa? Colok speaker aktif ya. Dan kayaknya masih ada itu IC WTR-nya. Jadi harapan saya tinggal itu saja. Untuk di IC WTR itu sering terjadi ya untuk masalah sinyal. Bahkan di toko spare part itu sering kosong untuk IC WTR-nya. Oke, ini kita copot ya untuk di bagian mesinnya. Karena kita akan fokus di IC WTR. Jangan lupa ini kamera juga kita copot. Saya tidak tahu persis ya apakah HP ini sudah dikerjakan sama counter sebelumnya. Kita akan buka ya. Nah ini untuk bagian IC power, CPU dan eMMC. Lalu di baliknya ini kita buka. Oke, ini adalah modul RF ya atau area sinyal. Setelah saya lihat itu kalengan lepas separuh ya. Kemungkinan udah pernah tahapan untuk mencoba perbaiki. Tapi ya mungkin karena garapan banyak ya, jadi belum sempat. Dan ini yang bikin saya itu ragu-ragu itu
bapaknya besok ya harus sudah jadi ya. Ya namanya kita harus berusaha. Nah ini untuk di bagian IC WTR masih tertutup, jadi kalengnya saya akan copot ya. Biasa untuk pencopotan kaleng itu saya bantu dengan penjepit kuku seperti ini. Nah untuk di IC WTR itu bagian yang kecil itu ya. Kalau IC RF itu yang paling bawah itu yang panjang, vertikal. Jadi perbedaan antara WTR dan IC RF itu bisa diketahui dari fisiknya ya. Oke, ini IC WTR-nya. Jadi letaknya di sini ya. Lalu yang bagian bawah kiri itu IC RF 5422. Nah, ini saya akan copot bangkaian ya. Yang saya punya ini. Hanya ini harapan satu-satunya. Ya, namanya mencoba ya. Siapa tahu WTR yang copotan ini juga masih bagus ya. Oke, kita akan lakukan pencopotan IC WTR ya. Dan biasanya saya itu gunakan blower di setelan anginnya 3, lalu panasnya 375 sampai 4 ya. Namun tetap kondisikan, sesuaikan dengan blower masing-masing. Karena setiap blower itu kan berbeda-beda ya. Oke, ini siap untuk dicabut. Dan untuk pemasangan IC WTR yang baru, bila punya stok baru, biasa yang saya lakukan itu langsung saya pasang ya, tanpa saya akan cetak kaki di IC-nya. Jadi langsung saja dipasang. Kalau untuk dari kanibalan, biasa di saat copot saya langsung pasang juga. Itu biasa tidak masalah ya untuk di IC WTR. Berbeda untuk kasusnya di CPU ataupun MMC, kita harus cetak kakinya. Kalau WTR ini langsung saja biasa down ya. Namun juga kembali ke kondisi IC WTR-nya masih bagus atau tidak. Ya, ini sudah tercopot. Dan ini IC-nya ya. Setelah dicopot, kita bersihkan, kita ratakan kaki yang ada di PCB ya. Lebih disarankan gunakan solder wick ya supaya rata. Nah, solder wick saya ini belum ketemu hingga sekarang ya, saya cari. Oke, jadi sudah diratakan kakinya. Lalu kita akan copot IC WTR yang ada di kanibalan ini ya. Masih sama di setelan yang tadi ya, anginnya 3 lalu panasnya 375. Tembak seperti ini sambil digoyang sedikit. Kalau dia sudah tergoyang berarti sudah bisa dilepas ya, atau diangkat. Oke, ini sudah terlepas. Dan untuk pemasangan disesuaikan ya kakinya, jangan sampai terbalik. Jika terbalik ataupun tidak pas, biasa setelah pemasangan HP menjadi restart ya, untuk kasus di WTR. Namun jika pemasangan itu pas atau presisi, ya tidak restart ya. Oke, ini sudah saya presisikan dan tinggal di tembak dengan blower ya, sampai dia itu presisi dan menyatu dengan kaki yang ada di PCB. Ya, tembak, tambahkan flux, lalu fokus hingga dia itu seperti mendidih. Lalu kita goyang sedikit saja, dia itu nanti menyatu sendiri ya. Oke, ini sudah terpasang IC WTR-nya. Nah, ini yang lama ya. Lalu setelah selesai ya dirakit kembali. Tunggu hingga dingin ya. Ini kelihatannya masih panas. Nah, itu
letak IC RF itu di bawah ya, bagian kiri itu yang vertikal panjang itu adalah IC RF 5422 ya, untuk di Redmi 3S. Jika kasusnya 4G hilang, ganti IC RF-nya. Jika tidak ada layanan di semua jaringan, biasa IC WTR ya. Oke, setelah itu dingin ya, bersihkan dengan thinner ya. Lalu kita pasangkan kembali. Ya, ini saya ya hasilnya wallahu alam ya, apakah down atau tidak, karena ini waktunya mepet sekali dan pagi ini sudah diambil ya sama bapaknya ini. Jadi apapun itu hasilnya, saya tetap berusaha. Dan ya kalaupun ada IC WTR yang baru tadi, mungkin masih ada harapan ya. Jadi IC WTR itu memang stok yang paling banyak dicari ya untuk tuser. Kadang stok untuk di toko spare part yang terdekat di daerah saya itu selalu habis ya untuk WTR. Ya, setelah itu ya tinggal dipasang lagi backdoornya ya, dan fingerprintnya jangan lupa. Ini bapaknya ini mepet banget ya, karena besok beliau itu harus pulang ke Lampung Timur. Beliau cerita ini sekitar 4 harian ini di Lampung Tengah ini berkunjung di tempat saudara. Jadi udah nggak ada waktu lagi, dan ya memohon ya untuk diperbaiki, karena di sebelumnya juga masih belum selesai. Nah, ini WTR yang lama. Jadi untuk kasus no sinyal ya di Xiaomi itu rata-rata yang kena WTR-nya. Nggak tahu kenapa WTR ini lemah sekali ya untuk di Xiaomi. Sering terjadi masalah. Oke, sudah muncul gambar burung ya. Masih muncul tidak ada layanan. Wow. Kayaknya gagal guys ini. Ini kemungkinan memang IC WTR copotan ini kurang bagus ya. Jika pemasangan tidak pas itu biasanya dia restart ya. Namun jika dia tidak restart itu pemasangan sudah pas, tapi berarti IC WTR-nya yang kurang bagus. Aduh, gagal guys. Oke lah, tidak masalah ya. Yang penting kita sudah mencoba. Dan apapun hasilnya itu ya, yang penting kita sudah berusaha ya. Dan mohon maaf guys, tutorial kali ini saya zong ya. Ya seperti inilah kegiatan saya sehari-hari. Baik itu berhasil atau tidak ya, saya share ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.